Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil usaha dari kami, yaitu Camperground. Di sini saya ada 4 teman saya, yaitu Saya Ines Amanda Putri. saya Adelia Kusuma Ardani, Saya Wika Nurul Anisha. Saya Agustina Nurashita. Bisnis e-commerce. Campground merupakan istilah umum di dunia pencinta alam untuk menyebut bumi perkemahan. Tempat ini merupakan lokasi untuk bercamping dengan mobil dan melakukan kegiatan berkemah. Berupa ruang luas di luar ruangan, Campground memiliki fasilitas penyewaan peralatan camping dan beberapa ada kamar mandi umum hingga fasilitas kegiatan seperti water sport. Visi dari perusahaan yaitu menjadikan aplikasi online yang berkualitas dan baik, dan misinya sebuah kepercayaan terhadap pengguna. Kedua, bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik. Rencana keuangan yang pertama yaitu rincian kebutuhan awal modal. Nomor 1, biaya peralatan dan dekorasi, biayanya yaitu 8.500.000. Dan nomor 2, biaya peralatan administrasi yaitu 2.500.000. Dan yang ketiga, biaya pengadaan barang siap jual yaitu totalnya 26 juta. Total kebutuhannya yaitu total semuanya 37 juta. Yang kedua, rincian pengeluaran bulanan. Nomor 1, rincian pengeluaran tiap bulan. Biaya perawatan gerai, biayanya 3 juta. Dan nomor 2, biaya pengadaan barang siap jual yaitu 5 juta. Dan nomor 3, biaya gaji karyawan. Satu karyawan itu 3 juta dan karyawannya ada 6, totalnya yaitu 18 juta. 4, biaya listrik yaitu 1 juta. Dan biaya air 200.000. Setelah itu biaya telepon kabel sejumlah 2 juta. Dan biaya promosi totalnya 1 juta. Serta yang terakhir yaitu pajak penghasil badan, totalnya 300.000. Dan semua total dari sini saya akan menjelaskan tentang rincian harga sewa produk dan jasa. Daftar rincian harga sewa produk dan jasa dalam usaha Camperground ini adalah sebagai berikut. 1, yaitu tenda, harga sewa 60.000, kursi lipat 30.000, meja lipat 15.000, kompor 25.000, gas 5.000, panci 10.000, wajan 10.000, piring 5.000, sabun cuci piring 5.000, payung tenda 25.000, gelas 5.000, sumpit 5.000, bantal 15.000, dan tempat sampah 5.000. Strategi operasional dari usaha kita Camperground. Alur proses konsumen dapat menggunakan jasa aplikasi Camperground ini yaitu 1. Customer Camperground bisa mendownload di aplikasi Play Store. Yang kedua, customer Camperground bisa mengisi data yang sudah tersedia. Yang ketiga, customer memilih apa yang sedang dibutuhkan. 4. Klik order agar bisa melakukan proses order. 5. Memilih jadwal yang diinginkan. Yang keenam, memilih metode pembayaran. Lalu customer bisa mendatangi tempat yang sudah diorder. Selanjutnya yaitu customer cocok bisa langsung melunasi pembayaran secara langsung. Yang ke-9, penggunaan tempat. Dan yang terakhir yaitu pemberian nilai oleh customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi SDM. Pengembangan SDM yang diterapkan di Camperground untuk pengembangan sumber daya manusia di sini adalah bagaimana mengembangkan sebuah perencanaan dalam usaha ini yang dapat mencakup pada kegiatan proses perekrutan, penyeleksian untuk sumber daya manusia tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan
apakah orang yang bersangkutan sesuai dengan tugas yang akan diberikan kepada pimpinan. Perencanaan yang terdapat di sumber daya manusia pada usaha ini adalah proses perekrutan karyawan, di mana karyawan harus benar-benar melakukan pekerjaannya dengan benar. Hal ini akan menumbuh kembangkan rasa ketertarikan terhadap konsumen atas pelayanan, harga, dan fasilitas. Yang pertama, distributor. Agar usaha Camperground bisa berkembang lebih luas, maka menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Yang kedua, tenaga kerja. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah orang-orang yang menyukai traveling agar bisa lebih paham dalam bidang bisnis yang sedang dilakukan. Camperground membutuhkan pegawai yang tekun dan jujur, melayani customer dengan ramah dan sopan, dan bisa melengkapi kebutuhan yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Pentingnya peran masyarakat sekitar dalam sebuah kelancaran usaha yang kita jalani, yaitu Camperground. Pentingnya berhubungan baik terhadap masyarakat sekitar usaha Camperground, karena bisa saja terjadi tidak kesesuaian antara masyarakat dengan usaha yang sedang dijalani. Maka dari itu, kami mempunyai usaha Camperground dan pegawai harus memiliki sikap yang baik. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk campervan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dipahami dalam membangun bisnis ini. Bisnis ini merupakan bisnis yang jarang diketahui dimanapun. Seperti yang kita ketahui bahwa campervan di Jawa Tengah sulit dijumpai karena belum terdapat penyedia tempat untuk camping. Selain itu, kami juga menyediakan tempat yang nyaman dan pastinya aman untuk keselamatan customer yang datang. Customer juga berhak menentukan tempat mana yang ingin ditempati, asal sesuai dengan aplikasi yang ada. Setelah itu, customer juga bisa menyesuaikan biaya yang diinginkan hingga fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang dilakukan oleh Camperground antara lain. Yang pertama ada produk, price, promotion, place, people, dan proses. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu bukti fisik. Yang pertama produk. Produk Camperground merupakan hasil aplikasi online untuk pemesanan tempat istirahat wisata dengan penggunaan mobil. Disulapnya mobil campervan layaknya rumah yang nyaman juga membuat kegiatan berlibur menjadi lebih praktis. Sobat tidak perlu repot mampir membeli makanan atau sibuk packing dan unpacking bawaan karena semua kebutuhan sudah tersedia di dalam campervan. Yang kedua ada price. Camperground sudah mempunyai berbagai kerjasama dengan berbagai tempat wisata di Indonesia dan cara pembayarannya cukup mudah karena bisa transfer maupun COD. Yang ketiga ada promotion. Camperground promosi dengan cara mengiklakan melalui Instagram, Facebook, web, dan WhatsApp ataupun kerjasama dengan influencer yang suka traveling untuk memperkenalkan aplikasi kami. Yang keempat ada place. Awal mula dibuatnya aplikasi Camperground adalah untuk memudahkan para traveling pecinta alam untuk beristirahat karena jarangnya ditemukan campervan dalam tempat-tempat wisata, dan pada saat itu kami membuat aplikasi Camperground untuk mempermudah customer kita agar bisa lebih mudah order lewat online dan siap pakai. Dan aplikasi Camperground sudah bekerjasama dengan berbagai tempat wisata alam yang ada di Indonesia. Yang kelima ada people. Untuk saat ini Camperground sudah bekerjasama dengan wisata alam yang di berbagai kota dan pekerja yang diambil oleh orang-orang yang menyukai traveling pecinta alam agar bisa terhubung dengan baik. Yang keenam ada proses. Camperground berusaha semaksimal mungkin untuk kepuasan customer, mulai dari pelayanan yang cepat, teliti, agar menghindari terjadinya kesalahan merupakan suatu pelayanan terbaik yang kami berikan untuk customer kami. Yang ketujuh, physical evidence, bukti fisik. Campervan merupakan kegiatan berlibur mengunjungi berbagai tempat wisata di Indonesia. Menggunakan mobil, bisa dibilang campervan adalah solusi menarik bagi parekraf yang sudah road trip bersama keluarga dengan nyaman dan praktis. Materi selanjutnya adalah target pasar. A. Segmentasi jasa campground.
Segmentasi merupakan kegiatan untuk membagi-bagi pasar heterogen ke dalam pasar homogen yang terdiri dari beberapa faktor, diantaranya faktor geografis, faktor demografis, faktor psikografis, dan faktor perilaku. Di dalam setiap usaha, khususnya usaha jasa saya ini, adalah sebagai produsen atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Dalam melakukan segmentasi pasar ini ada beberapa aspek yang diperhatikan, diantaranya adalah aspek geografi. Segmentasi berdasarkan pada pembagian wilayah seperti di Jawa Tengah, karena di wilayah Jawa Tengah sendiri belum banyak terdapat tempat untuk camper van. Yang kedua ada aspek demografi. Segmentasi demografis merupakan sebuah segmentasi yang membagi pasar berdasarkan beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Pada kelompokan usia, target yang dituju oleh kami yaitu usia 20 hingga 40 tahun. Orang-orang yang biasa untuk camper van tapi tidak menemukan tempat untuk camping. Rata-rata yang menikmati camper van seperti orang-orang yang sudah berkeluarga. Yang ketiga, aspek psikografis dan perilaku. Segmentasi psikografis merupakan sebuah pembagian pasar menjadi sebuah kelompok yang berdasarkan dari kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Untuk target kami adalah para pengusaha di kalangan kelas menengah ke atas dan penikmat alam. Yang B ada targeting. Targeting di sini adalah menetapkan sasaran pasar dan mengelompokkan konsumen. Adapun targeting dalam camper van ini yakni fokus untuk menyediakan tempat untuk wisata. Camper van khususnya di Jawa Tengah, terutama tempat yang nyaman untuk camping. Dalam usaha jasa ini, target pasar fokus di kalangan menengah ke atas dan orang-orang yang suka berwisata. Yang C, positioning. Setelah melakukan segmentasi dalam usaha jasa yang kami jalani, proses selanjutnya yaitu menentukan tempat yang akan didirikan untuk usaha. Karena tempat memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk menarik customer kita, memilih daerah yang belum memiliki camper van tetapi banyak wisatawan yang mengunjungi, dan camper ground bisa diorder melalui online dan pembayaran lewat transfer agar mempermudah customer kita dalam pembelian tiket kami. Thanks for watching.